4 alasan kenapa orang Kristen itu murtad. Nah, kita akan membahas pada momen kali ini untuk menyelidiki kenapa mereka bisa melakukan seperti itu, padahal mereka katanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, banyak seringkali umat Tuhan ya masih bingung dengan penyebab orang Kristen murtad itu kenapa. Padahal dengan jelas Tuhan sudah menawarkan keselamatan itu gratis tanpa biaya apapun. Tapi tidak semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu mereka dapat menerimanya dengan lapang hati. Namun ada kalanya beberapa umat Kristen tidak menerima keselamatan itu dan berpaling dari Tuhan. Hal itu biasa disebut dengan murtad. Sehingga mereka tidak lagi mengikut Yesus, melainkan bukan berjalan bersama dengan Yesus, namun mereka menjauh dari Tuhan dan berjalan dengan caranya dia sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab kenapa orang Kristen itu menjadi murtad dan jatuh di dalam rancangan Tuhan yang sesungguhnya itulah rancangan yang luar biasa. Yang pertama adalah karena pekerjaan. Nah, ada banyak kasus dalam kehidupan di mana umat Tuhan itu membutuhkan jabatan, pada akhirnya mereka menyerahkan imannya. Padahal hal ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebaiknya perlu dipahami apa yang Tuhan sampaikan dalam firman, di mana berkat itu akan mengikuti dan bahwa umat itu tidak akan berkekurangan. Nah, oleh sebab itu jika murtad kepada Tuhan dengan alasan pekerjaan, maka bisa jadi hati orang itu telah dikuasai oleh roh yang tamak dan ingin kekayaan yang lebih. Sebaliknya, selalu utamakan ya manfaat berdoa di mana kita sebagai umat Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus supaya mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena bagi manusia itu mungkin bisa jadi itu baik, tetapi bagi Tuhan itu tidak pernah memberi yang baik, tetapi selalu yang terbaik. Maka dari itu percayalah pekerjaan kita atau perjalanan hidup kita di dalam masa depan kita, Tuhan telah memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan jaminan pasti bahwa apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Yang kedua, alasan kenapa orang Kristen bisa murtad adalah karena pasangan hidup. Nah, seringkali juga dalam hidup orang Kristen yang hendak berumah tangga dengan pasangan yang keyakinan lain, mereka memilih meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan sebenarnya mengingatkan kita untuk mencari pasangan yang sepadan, supaya kita semua ini berjalan bersama-sama, seirama bersama dengan rancangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di sini tentu saja umat Kristen sadar dan berdoa kepada Tuhan dengan pemahaman serta pengertian yang seperti Tuhan telah berikan kepada mereka, sehingga kehidupan bukan dalam pekerjaan saja tetapi di dalam keluarga atau berumah tangga itu adalah rumah tangga yang menjadi bahtera, di mana Tuhan telah memberikan jaminan yang pasti. Anak dan cucu kita, bahkan semua keturunan kita, semuanya itu diberkati Tuhan, di dalam Tuhan, dan hidup memiliki anugerah yang luar biasa ya. Jadi inilah faktor yang kedua yang sering kali orang lakukan sehingga mereka meninggalkan Tuhannya dia. Yang ketiga adalah beberapa orang terpaksa melakukan hal tersebut karena lingkungan yang memaksa, gitu kan? Sehingga mereka harus meninggalkan keyakinannya, melepaskan imannya, menjauh dari Tuhan karena lingkungan tersebut. Contoh begini, misalnya ada orang lahir di kalangan orang yang berbeda keyakinan, ya, atau mereka hidup di dalam komunitas yang keyakinannya itu berbeda dari apa yang dia miliki, sehingga lambat laun mereka memiliki pemahaman itu tentang keselamatan itu terjadi di luar Tuhan. Tanpa Tuhan aja bisa selamat kok. Nah, gitu kan. Padahal sungguhnya kalau saudara perhatikan, yaitu lingkungan kita akan membentuk masa depan kita jadinya seperti apa. Saudara mau tahu masa depan seseorang, jangan lihat orang itu, tapi lihatlah lingkungan atau teman-teman yang ada di sekitarnya dia. Maka dari itu saudara, kita perlu menjauh dari toksik
relationship, atau kita harus menjauh dari komunitas yang tidak sehat dan komunitas yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan itu semakin dalam gitu. Itu sangat penting sekali. Di mana mereka semua merenungkan firman bersama-sama dan kita semua memahami tentang siapa Tuhan dan apa yang akan Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Oke, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh seorang partner, kita butuh seorang teman, kita butuh seseorang yang dapat membuat kita semakin memahami akan perjalanan hidup. Ya, tentu saja kita mesti melihat saudara bahwa teman-teman kita itu juga yang rohani, supaya kita semua dapat memahami seperti apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita bisa memilikinya dan kita menyadarinya gitu ya. Jadi saudara, kita perlu memahami, jangan kita tanpa kita sadari berada dalam lingkungan yang dimana mereka semua mengandalkan usaha dan upayanya sendiri. Percayalah, di dalam Tuhan saja kita itu bisa jadi orang-orang yang luar biasa. Di luar Tuhan tidak akan bisa menjadi seperti apa yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, kenapa orang bisa murtad dan meninggalkan Tuhannya? Yaitu adalah karena kepahitan. Ini dia. Tidak jarang beberapa orang melakukan hal ini ya. Mereka meninggalkan iman karena mereka kecewa. Mereka kepahitan. Mungkin mereka kepahitan kepada gereja, atau mungkin mereka kepahitan kepada kawannya dia yang seiman. Maka dari itu saudara, mereka memiliki rasa pahit di dalam hatinya dan mereka kecewa yang begitu besar. Akhirnya mereka meninggalkan, sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, kadang-kala kita perlu memberi diri atau memeriksa diri kita. Jangan sampai kita ini membuat orang lain itu sakit hati dengan perbuatan kita. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa jadilah terang atau jadilah garam dunia yang menyebar kebaikan sehingga menjadi contoh yang baik untuk mereka yang ada di sekitar kita. Dengan demikian membuat teman kita yang tadinya itu seiman, itu ketika mereka menjadi murtad itu kemungkinannya semakin kecil. Karena mereka melihat siapa? Mereka melihat Yesus yang terpancar dalam hidup kita ini. Ya, dan kalau mereka punya masalah kan, mereka datang pada kita, itu masalah mereka dapat terselesaikan dengan solusi-solusi dari firman Tuhan yang membuat mereka semua sadar mendapatkan jawaban atas semua masalah mereka semua. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini ketika di tengah-tengah orang atau orang melihat kita, itu bukan kita yang nampak, tetapi Kristus yang nampil dalam kehidupan mereka semua. Dan kita semua dibuat untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, saudara lihat, mari bersama-sama. Nah, terus kalau misal kita sudah kecewa gimana? Kalau Anda sudah merasa kecewa dengan seseorang, belajar melihat Yesusnya yang ada di dalam orang itu. Karena kita mesti menyadari bahwa kita hidup kalau selalu melihat orang itu pasti akan dikecewakan. Kita hidup kalau melihat manusianya itu pasti akan kecewa, dan tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Selalu pasti ada manusia yang bisa membuat hati kita terluka. Loh, tapi teman saya tidak kok, orang ini tidak, orang ini baik. Oh sih, tunggu saja waktunya akan tiba di mana engkau akan dikecewakan oleh orang tersebut ya. Maka dari itu saudara, kita hidup dimanapun kita berada, tampilkan Kristus, tunjukkan Kristus, sehingga mereka semua dapat melihat bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita semua. Nah, inilah 4 alasan kenapa orang itu bisa murtad. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jangan sampai terlibat dan terjatuh di dalam penyebab-penyebab yang ada di atas itu yang membuat kita berpotensi berpaling dari Tuhan. Nah, sudah jelas saudara bahwa Tuhan itu tidak menyukai jika umatnya itu berpaling dari hadapannya, namun lebih sangat yakin sekali bahwa Tuhan tuh ingin supaya kita itu masuk dalam rancangannya, masuk di dalam tuntunannya, dan endingnya itu adalah pasti yang terbaik.
ending daripada keluarga, ending daripada pekerjaan, ending daripada pelayanan, ending daripada hidup saudara semua ketika berjalan bersama dengan Yesus, itu pasti akan menghasilkan karya-karya yang spektakuler. Engkau tidak akan pernah menyesal, engkau tidak akan pernah mengatakan, aduh kenapa ya waktu itu saya tinggalkan Tuhan, kenapa ya waktu itu saya menjadi yang terhilang. Nah, enggak saudara, karena kita di dalam Yesus itu sudah punya posisi yang terbaik, sudah punya posisi yang luar biasa. Nah, terus gimana solusinya? Dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, ya. Ketika engkau dekat sama Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan saudara akan menyadari bahwa hanya dari Tuhan saja yang terbaik itu pasti kita terima, ya. Jadi dari impartasi firman ini, saudara semuanya tidak mengikuti seperti apa yang dunia lakukan, tetapi engkau berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan menuju pada kemuliaan, dan kita terima yang terbaik. Oke? Bersama dengan Yesus, kita pasti melakukan perkara yang besar dan engkau akan terima yang luar biasa. Amin.